Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kiranya tercurah atas kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baktian pada malam hari ini kita dasari dengan firman Allah yang sudah ditetapkan oleh gereja, yaitu diambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau malam ini Engkau telah mengumpulkan kami, dan kami sebentar lagi akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti, memahami, serta menghayati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30 demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah saudara yang mendengar dan melakukan firman Allah. Tema yang juga ditentukan oleh gereja untuk ibadah atau baktian malam ini, yaitu Roh bekerja di dalam kelemahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hanya bergantung kepadanya, kita diberi kuasa atau kasekten? Masih ingatkah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Ia mau naik ke surga? Dia berjanji akan memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke atas murid-murid Yesus. Kita pun yang percaya kepadanya juga diberi Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita. Jadi setiap orang Kristen yang percaya dengan sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus yang diam di dalam dirinya. Di dalam kelemahan dan di tengah pergumulan hidup dan penderitaan hidup,
Roh Kudus menjadi jaminan akan berkat yang akan diterima oleh anak-anak Allah. Roh Kudus adalah roh yang memberikan penolong saat kita lemah. Nah, pada saat apa saja saudara, Roh Kudus membantu kita saat kita dalam kelemahan. Kalau kita membaca dari firman Tuhan tadi, bisa kita lihat dan kita ketahui bahwa Roh Kudus itu membantu yang pertama di saat kita berdoa. Saat kita berdoa, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Sering kita tidak tahu hal-hal yang harus kita doakan, termasuk segala keperluan kita. Di sini sebenarnya peran Roh Kudus yang akan menyatakan kepada kita tentang keperluan kita. Dengan begitu kita diajar untuk memiliki penyerahan diri. Sebab terkadang kita memiliki beban yang sangat berat dan kita tidak lagi bisa mengucapkannya dengan kata-kata. Yang bisa kita lakukan hanyalah meratap kepada Tuhan. Saat itulah Roh Kudus membantu kita, yang mampu mengubah bahasa air mata menjadi doa. Dengan cara ini, keluhan yang tidak terucapkan bisa disalurkan. Allah menyelidiki dan mengetahui doa kita dan menyatakannya seturut dengan kehendaknya. Semua doa yang kita ucapkan akan dinyatakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak tahu apakah doa kita itu sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita, tapi semua makna doa yang kita ucapkan adalah selalu lebih besar jawaban Tuhan, atau katakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan daripada permintaan kita. Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kita, dan Allah menanggapinya dengan hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Itulah saudara, Roh Kudus membantu kita manakala kita berdoa. Di dalam firman Tuhan ayat 26 tadi dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus bekerja atas kita, dan Roh Kudus sendiri yang berkata-kata di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kata turut bekerja itu berarti Allah memelihara segala sesuatu sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, segala sesuatu berasal dari Allah, dikerjakan oleh Allah dan untuk kemuliaan nama Allah. Dengan begitu, orang-orang yang mengasihi Allah tetap melihat dan menghadapi segala sesuatu secara positif, walaupun tantangan hidup sangat berat dan doa yang tidak lagi terucapkan. Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Atau orang yang tekun berdoa tidak akan mudah putus asa. Nah, bagian yang ketiga saudara, kita akan dipulihkan
dari keberadaan orang yang berdosa, gambar Allah yang rusak itu dipulihkan. Karena kita memang dipilih Tuhan serupa dengan gambarnya, dan mereka akan dimuliakannya. Itulah bagian yang ketiga. Keadaan manusia yang sudah rusak, yang sudah lemah, dipulihkan kembali, sehingga gambar Allah itu tetap ada di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara, bagi orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan Allah telah mengaruniakan dan menganugerahkan kekuatan dalam kelemahan kita, di dalam berdoa, dan Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tentu sebagai manusia kita acap kali mengalami kegagalan, tetapi Allah yang Maha Bijak sungguh mengenal keterbatasan serta keringkihan kita. Kalau kita mengenal rencana Tuhan dan bertahan dalam menghadapi berbagai kesukaran, Ia akan membenarkan kita. Tak hanya itu, saudara, kita malah akan dimuliakannya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terus hidup di dalam Tuhan, dan kita harus terus hidup di dalam Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan tadi firman Tuhan telah mengingatkan kita, Roh Kudus membantu di dalam kita berdoa. Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita telah diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita, setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bahkan Allah juga membantu kita setiap kali kita berdoa, sehingga apa yang tidak mungkin kita ucapkan, Roh membantu kita, sehingga doa-doa kita berkenan kepadanya. Berbahagialah kita semua yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan diberi kekuatan, karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau malam ini Engkau telah berfirman kepada kami, bahwa manakala kami hidup di dalam Engkau ya Yesus, Engkau akan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus membantu dalam kami berdoa. Roh Kudus juga yang terus memelihara kami, sehingga kami tetap sebagai ciptaan-Mu yang segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.